Ini yang kayak begini, menjegal kawan seiri, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar HIK yang saya cintai, kita memang tidak bisa memilih lahir dari keluarga kalangan apa, betul tidak? Betul. Nih yang hadir ada nggak nih 50 orang keluarga besar HIK yang di sini aja, bukan yang darinya. Yang di luar dulu. Kita semua nggak bisa memilih lahir dari kalangan keluarga seperti apa, betul tidak? Kita nggak bisa minta lingkungan pertemanan kita seperti apa. Kita juga nggak menjamin orang lain tetap memperlakukan kita dengan baik atau pura-pura baik. Nah, ini beda nih. Teman memperlakukan baik atau pura-pura baik. Teman yang baik, saudara, teman yang baik bukan cuma yang membenarkan kebenaran kita, tapi juga yang membenarkan, mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebenaran apabila kita melakukan perbuatan salah. Itu teman yang baik. Kalau kita berbuat salah, maka teman yang ngasih tahu bahwa perbuatan kita salah, itu teman yang baik. Bertemannya dengan kita ikhlas, nggak ada pamrih. Apabila kita benar, maka terus dikawani oleh teman. Tapi apabila kita salah, maka teman mengingatkan. Itu pertemanan sehat, pertemanan yang baik. Ada lagi teman yang pura-pura baik. Di depan di belakang ngepelin. Di depan kita baik, tapi di belakang mencemooh. Ini yang kayak begini, menjegal kawan seiri, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Di depan baik rupa, tapi di belakang lain kata. Halus dari depan, tapi ngepelin dari belakang, persis kayak belangkon. Kita nggak bisa milih tuh. Kita juga nggak bisa menjamin apakah orang-orang di lingkungan kita tetap memperlakukan kita dengan baik atau tidak. Tetapi kita bisa memilih, keluarga besar HIK. Kita lagi-lagi bisa memilih. Apakah kita jadi korban emosi orang lain, atau kita jadi kapten nahkoda dari kapal emosi kita sendiri. Kalau kita jadi korban emosi orang lain, maka siap-siaplah hidup akan jadi temperamen. Tapi kalau kita jadi kapten nahkoda bagi emosi kita sendiri, nah, tinggal reaksi, bagaimana cara kita bereaksi terhadap itu. Saudara, reaksi kita jauh lebih penting dari perlakuan orang. Tentu reaksi yang baik-baik. Sebab kembali lagi ke sejarah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi tetap bereaksi, tapi reaksi yang Nabi lakukan adalah mengendalikan dirinya, bagaimana kemudian memaksimalkan kerja nyata. Itu yang terpenting. Nah, saya katakan, Nabi dicaci, dimaki, dihina, Nabi disiksa, bahkan Nabi beberapa kali diancam akan dihabisi. Tiga-tiganya Nabi pernah mengalami.
diintimidasi, diteror, disiksa, bahkan hampir beberapa kali beliau akan dihabisi. Tapi Nabi, opini dan perbuatan orang itu nggak penting terhadap diri beliau. Yang terpenting adalah bagaimana kerja nyata. Maka terbukti 23 tahun Nabi berdakwah, dakwah beliau berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki kota Persia dan Bizantium, sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini dengan warna agama Islam. Ya Allah, kalau cerita tentang Nabi diintimidasi, Nabi diperlakukan tidak baik dengan orang lain, luar biasa sudah. Sampai jam berapa ini Prof? Kita hari Jumat. Sampai jam berapa ya? 10. Hah? 11. Nih, perlakuan orang kafir kepada Nabi. Saudara, waktu Nabi mau ke masjid, orang kafir ngelihat Nabi jalan. Nih orang tahu Nabi bakalan lewat di bawah rumahnya. Ini orang naik ke genteng, ke atap. Begitu Nabi lewat di bawah rumahnya, itu orang di atap ngeludahin. Ludah orang tersebut tepat jatuh di atas pundak Nabi. Luar biasa perlakuan orang. Ini yang tadi saya maksud. Kita gak bisa mengendalikan omongan dan perbuatan orang, tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara bagaimana kita bereaksi. Itu yang penting. Begitu Nabi lewat di bawah, diludahi oleh orang yang di atap rumahnya, jatuh di atas pundak Nabi. Nabi kaget lalu istighfar, astagfirullah. Diludahi orang, tahu Nabi diludahi orang. Mengendalikan diri, bagaimana cara bereaksi. Nabi mendongak ke atap rumah ke orang yang meludahi beliau. Reaksinya apa yang Nabi lakukan? Nabi senyum. Allahumma sholli wa sallim. Marah nggak perlu dibalas dengan marah. Bukan berarti kita menekan emosi, saudara. Enggak. Bereaksi itu bukan berarti kita menekan emosi. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi memahami dan mengendalikan emosi sesuai dengan arahnya. Seperti seorang pejuang, tahu kapan dia harus diam, kapan dia harus bergerak, kapan dia harus menyerang, dan kapan dia harus mundur. Pejuang kan begitu. Kalau pejuang nggak punya strategi, berjuangnya babi buta main serang, modal. Betul atau tidak? Betul. Apa reaksi Nabi? Nabi mendongak ke atap rumah itu. Beliau senyum sama yang meludahi beliau. Besok lewat lagi ke situ, diludahi lagi dari orang dari atas. Nabi istighfar, lalu dongak lagi ke atas, senyum lagi sama orang tersebut. Ini reaksinya. Saya tanya orang HIK, kalau diludahi reaksinya bagaimana? Perlakuan orang Taif menyambiti Nabi itu di luar kendali dari Nabi. Betul atau tidak? Betul. Yang bisa Nabi lakukan adalah mengendalikan diri beliau. Bagaimana bereaksi terhadap mereka. Ternyata reaksi Nabi luar biasa. Nabi doain mereka dengan doa yang bagus-bagus. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah ya Allah, karena mereka enggak tahu. Tuh, bayangin, disabitin, yang nyambitin didoakan. Woi, saudara kalau disabitin
Supaya biar pahit sekalian. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengendalikan diri, bersikap, bereaksi terhadap mereka. Itu yang terpenting. Saudara, sekali lagi saya katakan, omongan orang bukan segala-galanya. Komentar orang bukan mencerminkan siapa kita, tapi kerja nyata, kerja keras, tekun, ulet dan jujur, berkarya, itulah diri kita. Karena itu yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, yang terakhir, keluarga besar hakikat parahyangan. Ada dua jenis ibadah. Ada yang disebut ibadah mahdhah, ada yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ritual kita kepada Allah. Ibadah ghairu mahdhah, muamalah kita kepada makhluk Allah. Semua kita yang hadir di ruangan ini terkena mukallaf, terkena hukum. Semua kita yang hadir di musola ini terkena hukum. Saudara, termasuk bekerja dan berkarya di hakikat parahyangan tercinta. Ini kita di sini terkena hukum wajib. Kenapa? Karena kita semua punya tanggung jawab di rumah masing-masing. Pak, punya tanggung jawab. Pasti punya anak, punya istri, betul atau tidak? Ibu punya anak dan punya kebutuhan, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Dari mana kita bisa menjalankan kewajiban kita menafkahi keluarga? Tentu caranya dengan bekerja, mengabdi di perusahaan tercinta kita. Ada satu kaidah usul fikih yang menyebutkan mala yati mala tatimul wajib ila bihi fahuwal wajib. Satu unsur yang mengarah kepada yang wajib, maka unsur tersebut terkena hukum wajib juga. Menafkahi keluarga wajib, betul atau tidak? Maka kerja, berkarya, unsur yang menunjang ke arah sana, maka kerja terkena hukum wajib. Nah, sekarang kita lihat yang namanya memenuhi kewajiban, di dalamnya banyak sekali keutamaan. Saya singkat saja. Bapak Ibu keluarga besar hakikat, dari rumah ke kantor jam 7, terus kembali lagi ke rumah jam 5. Sepanjang perjalanan saudara ke kantor sampai saudara pulang nanti ke rumah, itu dicatat sebagai sebuah nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mengerjakan unsur yang menjadi kewajiban, menafkahi keluarga. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Berkarya, bekerja di hakikat parahyangan dengan optimal,
landasannya niatnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan bergeser niatnya dari mencari keridhaan Allah. Setiap langkah kita tiap hari datang ke sini, langkah kita. Kalau yang naik motor, roda bannya, naik kendaraan, roda bannya. Tiap langkah kita ke kantor dan kembali lagi ke rumah, itu dicatat sebagai sebuah nilai ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan di dalamnya berbagai macam lipatan ganda pahalanya. Amin. Ada satu dosa yang tidak bisa ditebus dengan ibadah-ibadah lain kecuali dengan ibadah bekerja. Ada dua, makanya Islam sangat membenci orang yang bermalas-malasan. Sebab keutamaannya dalam bekerja itu ada dua. Pertama, dia sebagai penghapus dosa yang dilakukan hamba tersebut. Yang kedua, mendapatkan ujroh. Ujroh itu upah, insentif, salary bulanan. Itulah kebahagiaan orang yang menyingsingkan lengan baju, mau bekerja peras keringat banting tulang. Nah, sekali lagi, luruskan niat mencari keridhaan Allah. Ganjaran pahalanya luar biasa. Kalau niat sudah lurus kepada Allah, yakinlah Allah akan selesaikan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Yang terpenting adalah luruskan dulu niatnya mencari keridhaan Allah. Maaf ya, maaf. Kalau orang niatnya mencari keridhaan Allah, itu datangnya nggak ada perbedaan. Mau awal bulan semangat, mau pertengahan bulan tetap semangat, mau akhir bulan ya semangat juga. Tapi kalau orang mencarinya cuma sekedar mencari urusan dunia, mencari seleri, semangatnya kelihatan akhir bulan doang. Di kantor sebelah sono kayak begitu tuh. Tapi kalau mencari keridhaan Allah, kelihatan di awal tetap dia semangat, di pertengahan dia tetap semangat, di akhir dia tetap semangat. Kenapa? Yang dia kejar adalah keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, permasalahan yang kita hadapi insya Allah bakalan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, karena itu ini merupakan nilai ibadah. Saudara menangani klien dan sebagainya dengan kesabaran hati, lalu mengedukasi, melayaninya dengan hati, maka insya Allah ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang Bapak Ibu lakukan setiap hari di perusahaan kita tercinta. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Gaus Abdul Hamid, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Pengawas dan manajemen di HIK, karena berkat wasilah mereka pagi ini kita dapat bertemu dan bermuajahah